Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila dari Universitas Muslim Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan kawasan wisata bahari secara berkelanjutan. Yang pertama, konsep perencanaan wisata bahari. Yang kedua, desain atau lanskap pengembangan kawasan wisata bahari. Yang ketiga, analisis kesesuaian dan daya dukung wisata bahari. Yang keempat, strategi dan tata kelola wisata bahari secara berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep perencanaan wisata bahari. Rencana ekowisata. Pengembangan ekowisata memerlukan sebuah pendekatan dengan upaya pengembangan tapak yang optimal, di mana eksplorasi terhadap potensi wisata dilakukan dengan suatu pendekatan yang tetap menjaga keseimbangan alam, di sampingnya diperolehnya upaya pengembangan potensi wisata yang ada. Dua, pengembangan ekowisata sangat ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah bagaimana atraksi yang akan disajikan, bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia, bagaimana aksesibilitas yang ada, serta bagaimana upaya promosi yang harus dilakukan. Tiga, faktor pertama sangat terkait dengan perencanaan pengembangan tapak atau slide plan yang ada. Jika atraksi yang disajikan adalah potensi natural landscape. 4. Sementara itu, upaya promosi merupakan hal yang terkait namun tidak langsung menyentuh dengan tapak. 5. Atraksi yang akan disajikan dalam ekowisata rumah berkait dengan potensi alamiah yang dimilikinya, seperti potensi lanskap pegunungan, hijauan yang berbukit-bukit hingga hamparan pasir yang deburan ombak yang berhutan dalam lautan yang biru membentang. Tujuan dan manfaat rencana kawasan menyediakan keputusan mengenai penggunaan perairan dan lahan bagi ekowisata dalam konteks lokal. 1. Sebagai prasyarat bagi pemberian persetujuan bagi suatu proposal perencanaan atau pengembangan resonansi AMDAL dan lain-lain. 2. Melaksanakan rencana lokal dan regional. 3. Meninjau kembali rencana sebelumnya. 4. Memenuhi permintaan masyarakat. 2. Desain atau lanskap pengembangan kawasan wisata bahari. ODTW atau lanskap kawasan wisata alam. Elemen-elemen lanskap. Elemen lanskap kawasan wisata bahari alam. Flora dan fauna. A. Perbedaan flora dan fauna. B. Berbagai tipe habitat atau ekosistem. 2. Pengembangan alam. 3. Gunung. 4. Sungai dan danau. 5. Waduk. 6. laut. 7. gua. 3. Analisis kesesuaian dan daya dukung wisata bahari. Kesesuaian ekowisata. Tingkat kecocokan suatu bidang lahan untuk penggunaan ekowisata. Klasifikasi kesesuaian lahan adalah perbandingan mapping antara kualitas lahan dengan persyaratan, kriteria sumber daya dan lingkungan terhadap kebutuhan akan pengembangan ekowisata. Evaluasi kelayakan. 76% kurang 100% sama dengan sesuai atau disebut dengan S. 51% dikurang 75% sama dengan sesuai bersyarat atau disebut dengan SP. 50% sama dengan tidak sesuai atau disebut dengan TS. S adalah kawasan ini tidak mempunyai pembatas dan keseriusan untuk menerapkan perlakuan yang diberikan, atau hanya mempunyai pembatas yang tidak berarti atau tidak berpengaruhi nyata terhadap penggunaan dan tidak akan menaikkan atau memasukkan tingkat
tingkat perlakuan yang diberikan. SB sama dengan kawasan ini memiliki pembatas-pembatas yang serius untuk mempertahankan tingkat perlakuan yang harus diterapkan. Pembatas ini akan lebih menaikkan, memasukkan atau meningkatkan perlakuan yang diperlukan. TS adalah kawasan ini mempunyai pembatas permanen sehingga menghambat segala kemungkinan perlakuan pada daerah tersebut. 4. Strategi dan tata kelola wisata bahari secara berkelanjutan. Strategi kebijakan membuat pedoman umum serta pengelolaan objek wisata pantai Pangandaran yang lebih berfokus pada manajemen wisatawan yang meliputi investasi dan pengaturan pola arus pengunjung. Membuka kesempatan bagi pihak swasta untuk berinvestasi serta Dinas Pariwisata Kabupaten melakukan promosi objek wisata dan menyatakan pengedaran sebuah bagi kawasan yang terbuka untuk investasi bisnis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekitar objek wisata sebagai modal dasar pengembangan melalui pelatihan dan pembekalan keahlian bidang pariwisata dan sosial budaya. Melakukan sosialisasi terhadap berbagai peraturan atau perda yang terkait dengan perkembangan pariwisata yang berkelanjutan yang dilakukan baik oleh swasta, masyarakat maupun program dari Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Ciamis. Baik, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.